Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga besar dari GPDI Immanuel. Kita bersyukur minggu ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati kita dan persiapkan setiap jiwa kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, sehingga kami ada sampai saat ini, semua karena pertolongan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan saja. Mari Bapa, urapi setiap kami, jemaat Tuhan, dan juga seluruh kami yang melayani Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapa. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita satu pujian, tempat pertama. Mari dengan sukacita yang sangat kita menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita dalam pujian ini, mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, tetap dahsyat. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
membawa hatiku melekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambar rembuk. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita angkat wajah kita, pandang Dia, haleluya. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau menjadikan kami berharga.
Engkau menenun setiap kami. Engkau membawa kami melekat, Bapa. Kami rindu hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Mari perlengkapi setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti, Bapa. Buat kami memahami dengan segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bahwa semuanya baik adanya, Bapa. Ajar kami menempatkan Engkau di tempat yang pertama, menjadi prioritas dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya, Bapa, bahwa Tuhan yang menentukan setiap kami. Kami membuka hati kami, membuka jiwa dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang tepat dalam hidup kami, bertunas, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Otoritas-Mu turun atasnya, berkat-Mu melimpah atasnya. Tuhan memakai lebih heran lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara, haleluya. Kembali kita bertemu di hari Minggu ini. Dan hari Minggu adalah hari yang luar biasa, harinya Tuhan. Harinya untuk kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini. Nah saudara, lewat ibadah online ini, ya, saya akan berbicara tentang satu tema. Allah memperhatikan orang yang mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, Allah memperhatikan orang yang mengutamakan Tuhan. Nah, tema kita sebetulnya di dalam bulan ini adalah jangan bersungut-sungut. Ya, tetapi saya nanti sebentar sore saya akan berbicara tentang jangan kita bersungut-sungut. Tetapi pada saat pagi hari ini, saya akan berbicara tentang Allah memperhatikan orang yang mengutamakan Tuhan. Nah, saya ambil satu kisah yang sangat menarik di sini. Beberapa minggu ini saya telah berbicara tentang satu peristiwa di Kitab Raja-Raja, ya, tentang Elia, janda Sarfat. Kemudian juga saya berbicara banyak hal tentang minyak seorang janda. Nah, saat ini juga saya akan berbicara satu keluarga yang cukup berada, satu keluarga yang cinta Tuhan, satu keluarga yang betul-betul ya mengasihi Allah. Nah, saudara-saudara, satu kisah yang sangat menarik di sini yaitu perempuan Sunem, ya, perempuan Sunem, ya. Mari sama-sama kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-14. Panjang ya ayat ini, tapi saya akan baca beberapa ayat saja. Saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkata Elisa, saya ulangi, lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkata Elia, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini.
Ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin, saudara. Kita sudah membacakan satu peristiwa di sini, di mana perempuan Sunem. Ya. Nah, kita melihat kalau saya pelajari di sini ya, ternyata Tuhan memakai semua orang untuk memelihara satu keluarga, untuk memelihara seorang hamba Allah. Tadi saya sudah singgung bahwa Tuhan juga pakai orang-orang yang sederhana. Ya, janda Sarfat. Tuhan pakai juga ya, minyak seorang janda yang sangat kekurangan, ya, penuh keterbatasan. Tetapi kita melihat Tuhan juga pakai orang-orang yang berada, orang yang punya segalanya. Jadi Tuhan kalau memakai orang, Tuhan tidak membeli. Yang Tuhan lihat orang-orang yang senantiasa mengasihi akan Tuhan. Mau dia orang sederhana, mau dia orang kaya, mau dia orang yang status sosial yang berbeda, punya latar belakang pendidikan, Tuhan tidak melihat, ya. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita lihat di sini satu hal yang sangat luar biasa, ya, di mana kalau kita baca ayat yang ke-8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudara-saudara, jadi rupanya kita melihat Nabi Elisa ini sering mampir ke tempat perempuan Sunem ini. Dan kita tahu bersama, perempuan Sunem ini begitu mengasihi Tuhan. Bahkan pun dia lebih senang, dia lebih terbuka ketika ada Nabi Tuhan datang di rumah itu. Ya, ketika ada hamba Allah datang. Kenapa? Karena hamba Allah ini datang untuk apa? Memberikan sesuatu hal yang sangat, ya, membuat mereka kuat, ya. Membuat mereka bersukacita, membuat mereka, ya, boleh mengalami suatu, ya, keteguhan iman, saudaraku, ya. Karena dia tahu adalah Nabi Tuhan ini adalah Nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, ternyata, ya, mereka sering menyambut, dan Nabi Elisa ini sering datang ke tempat itu, saudara-saudara. Nah, karena saking sering datang, ya, di tempat itu, akhirnya kalau kita baca selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, ya. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana, saudaraku. Nah, ini suatu penyambutan yang luar biasa, ya. Jadi ketika ada hamba Allah datang ke rumah saudara dan saya, saudara, maka ada satu seperti kita menyambut Allah, menyambut Tuhan, ya. Karena ada pesan-pesan Tuhan, ya. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika Yesus berkunjung di rumah satu keluarga Maria, ada satu respon, ada satu hal yang luar biasa, mereka menerima dengan sukacita, ya. Kemudian kita melihat di sini perempuan ini, tentunya perempuan ini berunding dengan suaminya, baiklah kita membuat satu kamar khusus buat hamba Allah ini yang ada di atas, supaya dia nyaman, ya. Ditaruh meja, ditaruh kursi, ditaruh kandil, ya, lampu, ya, dan lain sebagainya. Bukan saja itu, tetapi
perempuan ini menjamu dengan sukacita, memberikan dia makan, ya, memberikan dia segala sesuatu. Sudah pasti dia memberikan bekal kepada hamba Allah ini. Begitu dia mengasihi, meskipun pada waktu itu, pada zaman itu adalah zaman-zaman yang krisis, ya, zaman yang begitu luar biasa, zaman yang boleh dikatakan zaman yang sulit, ya, zaman yang sulit, ya. Tetapi perempuan ini dia tidak pelit, saudaraku. Dia memberi semua, bahkan pun dia menyambut dengan sukacita. Seorang hamba Allah ini, saya percaya bukan saja hamba Allah ini, tetapi saya percaya, ya, karena dia berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan, dia juga berbuat sesuatu kepada orang lain. Ada amin, saudaraku? Karena memang masa-masa itu masalah-masalah sulit, ya. Anak Ahab yang memerintah pada waktu itu, orang Israel semakin hari semakin jahat di mata Tuhan. Mereka kembali kepada jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, padahal zaman Nabi Elia sudah menyatakan mujizatnya, kuasa Tuhan. Tetapi toh mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ketika mereka mendengar Elia naik ke surga, mereka juga tidak mengindahkan Tuhan. Apalagi Isabel. Isabel itu belum mati. Dia nanti mati di dalam pasal selanjutnya. Dia sudah tua. Ya, luar biasa. Tapi kita melihat ini, seorang perempuan ini dia begitu meresponi, dia begitu mengasihi Tuhan. Lewat apa? Dia mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-14, ya, kita sudah lihat tadi bahwa berkata Elisa, apakah yang akan kuperbuat baginya? Jadi Elisa itu dia merasa apa ya? Sungkan juga, dia merasa, waduh, saya sering disambut, saya sering dijamu, ya, saya sering diberikan dengan hal yang terbaik. Kemudian dia berkata, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Ya, dia berkata kepada Gehasi, ya, bujangnya atau pengerjanya, ya, atau kepada hambanya, ya, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ya, jadi kita melihat di sini, ternyata meskipun mereka orang yang cukup berada, ternyata ada yang kurang dalam kehidupan mereka, yaitu mereka tidak mempunyai anak, saudaraku. Mereka tidak mempunyai keturunan. Ya, Gehasi berkata mereka tidak punya keturunan, mereka tidak punya anak, padahal umur mereka itu sudah lanjut. Sudah tua. Alkitab berkata di sini, ya, di dalam ayat yang ke-15, lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdiri perempuan itu di pintu. Berkata Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Karena dia tahu, ya, ya, mereka melihat keadaan mereka, ya, secara umur, ya, mereka sudah tidak bisa mempunyai keturunan karena faktor usia. Tetapi apa yang Nabi katakan, tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun jangan berdusta, tetapi saya percaya dia meyakinkan, tidak, tahun depan kamu akan memperoleh satu keturunan, saudara. Dan benar, Alkitab dengan jelas berkata di dalam ayat yang 17, mengandunglah perempuan itu, tahun depan mereka mempunyai seorang anak. Jadi seorang perempuan Sunem yang kaya, kita melihat memiliki hati yang mengasihi Tuhan, ya, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, ya. Sebagai tanda mengasihi Tuhan, perempuan ini melayani Elisa dengan apa? Dengan satu ketulusan hati. Ya, dia memberikan satu tempat yang khusus, saudaraku. Ya, saya percaya di hari-hari ini, meskipun di hari-hari yang sulit ini, banyak yang Tuhan mau pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada amin? Di hari-hari yang sangat sulit, tapi saya percaya banyak hamba-hamba Allah,
dipelihara Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Dan kita lihat ya, adanya COVID ini, luar biasa ya. Banyak orang yang terbeban kepada orang-orang yang ya tidak punya apa-apa, orang yang sederhana ya, ada yang membantunya ya. Saya percaya jemaat juga melakukan seperti itu. Ada amin saudaraku ya. Kalau saya boleh ya saksi ya, ada jemaat yang ya boleh katakan sederhana, tetapi dalam keadaan yang Tuhan membela ya. Tuhan membela dalam sekolah online ini ya. Ada satu anak Tuhan di tetangga depan ya, ternyata dia digerakkan Tuhan untuk apa? Memberikan wifi. Luar biasa ya, kepada anaknya. Jadi Tuhan punya cara kalau dia mengasihi Tuhan ya. Jadi Tuhan punya cara kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memperhatikan kita. Ada amin saudaraku? Tuhan akan memperhatikan ya. Sebagai tanda kita lihat perempuan ini mengasihi Tuhan ya. Perempuan ini melayani nabi Tuhan sebagai hamba Tuhan ya. Menjadi alat Tuhan ya. Menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan pesan Tuhan. Dan tentunya dalam pertemuan itu ya, saya percaya, saya yakin dan percaya, setiap kali Elisa datang di tempat ini, bukan saja dia menumpang, tetapi ada satu persekutuan yang indah, ada satu fellowship yang luar biasa ya, sehingga apa? Perempuan ini ya, imannya itu bertumbuh. Dia yakin bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat, sekalipun dalam kondisi seperti pada waktu itu ya, kondisi yang sangat sulit, orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Jadi Elisa rupanya sering mampir di rumah tersebut atas permintaan perempuan ini. Kalau kamu datang, mampirlah. Makanya dia sediakan tempat yang khusus, membuka hati ya. Mereka membuka hati, berkorban, bahkan sampai dibuat satu kamar khusus untuk Elisa. Kita baca di dalam ayat yang ke-10 di situ ya, dan 11 ya, kita sudah ya, ayat 10 dan 11 di situ, pasal 4. Nah, sikap ini merupakan hati yang melayani, hati yang berkorban. Jadi, saudara, Tuhan tidak melihat, sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan tidak melihat siapa saudara. Tuhan tidak melihat status sosial, engkau kaya, engkau miskin ya, tetapi Tuhan melihat hati saudara yang senantiasa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Nah, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk apa? Memberkati saudara, memberkati saya sebagai hamba Tuhan ya. Tuhan bisa pakai orang sederhana, Tuhan juga pakai orang-orang yang ya diberkati Tuhan ya. Saudara, tempat yang saya tinggal ini ya, Tuhan pakai orang-orang yang ada. Untuk apa? Saya tempati tempat ini untuk apa? Untuk berteduh. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Amin saudaraku. Ada saja Tuhan berkarya ya. Luar biasa. Jadi sederhana Tuhan pakai, orang sederhana, bahkan orang terpandang. Intinya sekali saya tekankan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan bukan sekedar ucapan bibir ya, mengasihi Tuhan bukan sekedar lagu, tetapi mengasihi Tuhan ada satu bukti untuk kita lakukan untuk Tuhan. Artinya apa? Lakukan untuk apa? Berbuat sesuatu, berdampak kepada orang lain, berdampak terutama kepada Tuhan, yaitu sebuah pengorbanan. Nggak main-main saudaraku. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dilakukan dengan satu pengorbanan. Nah, tanda orang mengasihi Tuhan adalah sikap seperti perempuan Sunam ini ya, dia senantiasa hidup membawa dampak kepada orang lain, terutama apa? Terhadap pekerjaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara yang mengasihi Tuhan, sekali lagi jangan sekedar ucapan bibir, tetapi ada satu tanda untuk membawa dampak ya. Membawa dampak. Mereka berbuat yang terbaik untuk Allah, untuk Elisa. Kemudian Elisa berkata, karena Elisa perhatikan, wah kok ini keluarga ini luar biasa. Kemudian Elisa berkata kepada perempuan ini, wes tahun depan kamu akan memperoleh, akan
keturunan. Sekalipun tadinya dia tidak percaya, tetapi oleh karena hamba Allah ini percaya, maka dia percaya, saudaraku. Dan benar, ketika mereka melihat kedahsyatan Tuhan bekerja, mereka melakukan akan firman Tuhan. Ya, ada orang punya segalanya, ya. Tapi jangan sampai terjadi dalam jemaat kita, ya. Ya. Saudara punya, beri untuk Tuhan. Ya. Memberi itu, saudaraku, tidak pandang orang kaya, tidak pandang orang miskin. Tetapi kalau saudara memberi, Tuhan tidak melihat nilai, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat akan ketulusan hati untuk apa? Untuk berkorban untuk Tuhan. Tentunya terutama hidup kita. Amin, saudaraku. Hidup kita. Berkali-kali saya katakan, Kristen kalau tidak berkorban, ya itu seperti tidak mengasihi Allah. Mengasihi Allah harus ditandai untuk berkorban untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melayani korban, ya, korban. Saudaraku, saudara datang di tempat ini korban, melayani apa saja itu berkorban untuk Tuhan, ya. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kita hitungan-hitungan, maka juga Tuhan akan hitungan sama kita, saudaraku. Tetapi prinsip untuk kita mengasihi Tuhan, kita memberi yang terbaik. Ya, tahun depan engkau akan memperoleh anak. Dan benar, tahun depan mereka melihat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Kalau kita melayani dengan kesungguhan hati dan berkorban untuk Tuhan, pasti akan diperhatikan Tuhan. Amin. Setiap pergumulan saudara, setiap apa yang kita hadapi, Tuhan pasti peduli. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang uji kita. Tuhan sedang melihat bagaimana, sampai di mana kualitas iman saudara hari-hari ini, ya, saudaraku. Tapi kita melihat perempuan ini begitu luar biasa. Dia begitu menyambut hamba Tuhan ini dengan sukacita. Kenapa? Ada pesan-pesan Tuhan yang mereka dengar. Nah, saudara, ketika mujizat itu terjadi, ketika Tuhan berkarya dalam keluarga, ayat yang ke-19 tidak sampai di situ. Kita lihat setelah anak itu besar, ayat yang ke-19 saya baca. Perhatikan, ayat yang ke-19 saya baca buat saudara. Bahwa tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Sampai di situ. Nah, kalau kita dilihat waktu di ladang, ya, sedang panen, sedang menyabit, anak itu sakit kepala. Dia berkata, aduh, sakit kepalaku. Dan dia pingsan. Ternyata, ya, kalau kita baca selanjutnya, anak itu tidak bernyawa lagi, saudaraku. Tidak bernyawa. Tapi kita melihat, saudaraku, ya, kita melihat, ya, meskipun Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam kehidupan mereka, ya, waktu anak ini meninggal, kita melihat perempuan Sunem ini bersiap-siap pergi ke Gunung Karmel menjumpai akan Nabi Elisa itu. Nabi Elisa. Karena dia tahu lewat Nabi, ya. Karena dia tahu, dia pegang akan kata-kata Nabi ini. Ya, dia pegang baik-baik kata apa yang dikatakan. Tahun depan kamu punya anak. Itu terjadi. Dia percaya benar meskipun anaknya sudah mati. Dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan segala perkara. Amin. Itulah. Dia tidak bimbang. Ya. Dia begitu memohon. Ya, kalau kita melihat di sini, ya, perhatikan baik-baik, ya. Dia pergi ke Gunung Karmel. Dia menjemput Nabi Elisa bersama Gehasi. Kemudian kalau kita pelajari, ya, Elisa suruh, kamu pergi. Ya, coba dia ulurkan tongkatnya dikasih sama Gehasi. Ya, waktu Gehasi pergi, enggak sembuh-sembuh, saudaraku. Enggak bangkit. Ada yang tidak beres dalam Gehasi. Karena kalau kita lihat cara penyambutan Gehasi kepada perempuan, padahal perempuan sudah berbuat sesuatu kepada Gehasi. Ya. Waktu perempuan datang, ya, kalau saudara baca, saya tidak usah baca karena terlalu panjang. Waktu Gehasi datang, ya,
menemui Elisa, dia usir. Nah, itu kata-kata usir, kata-kata yang tidak menghargai perempuan ini. Nah, kita melihat pelayanan Gerhasi itu adalah pelayanan yang tidak tulus, ya. Sehingga apa? Dia tidak dipakai Tuhan. Seharusnya Gerhasi yang akan meneruskan tongkat estafet daripada Elisa ini. Tetapi Gerhasi ini adalah tipe pelayanan, tipe hamba Tuhan, tipe anak Tuhan yang senantiasa tidak tulus untuk melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ya. Akhirnya apa? Waktu dia ulurkan tongkatnya, tidak terjadi sesuatu kepada anak ini. Tapi Elisa langsung bertindak, dan singkat cerita di dalam ayat yang ke-36, kalau kita baca, kemudian Elisa memanggil Gerhasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkata Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak lalu keluar. Doa luar biasa, anak itu bangkit oleh karena Elisa. Itu karena apa? Peran daripada perempuan ini begitu percaya. Jadi tadi tema saya sudah katakan, Allah memperhatikan orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara mengutamakan Tuhan di hari-hari ini, ya, memprioritas hidup kita, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan yang berat, tantangan yang berat, Dia pasti akan memperhatikan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat di sini, tidak sampai di situ. Perhatikan, ya. Karena perempuan ini sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan, Allah juga memperhatikan. Nah, rahasia apa yang ada dalam perempuan ini sehingga Tuhan memperhatikan? Yang pertama saya pelajari, sikap yang mengasihi Tuhan. Amin. Sikap yang mengasihi Tuhan. Dia punya sikap yang senantiasa mengasihi Tuhan, ya. Adalah sikap yang menuruti akan perintah Tuhan, ya. Kalau kita baca Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18, coba kita baca Injil Yohanes. Saya akan hubungkan Yohanes 15, ya. Saya akan baca, ya. Yohanes 15 ayat 10. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Amin, saudaraku. Mengasihi Tuhan, ya. Ayat yang ke-9, "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi rahasia yang karena Tuhan perhatikan dia, karena dia mencintai Tuhan. Seberapa dalam saudara mencintai Tuhan? Ya, tadi saya katakan mencintai Tuhan itu adalah satu bukti untuk apa? Pertama, kita harus setia sungguh-sungguh beribadah. Itu satu bukti. Sungguh-sungguh beribadah, mencari Tuhan. Dan kemudian rahasia yang kedua, kita melihat sikap punya hati yang berkorban. Ya, inilah kunci dia ditolong, dia diperhatikan Tuhan. Sikap yang berkorban. Perempuan ini berkorban buat Elisa. Dia suka memberi tumpangan. Ya, di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, kita lihat Sakius, seorang pemungut cukai, diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Dia memberikan semua sebagian dari hartanya, dia kembalikan 2 atau 3 kali lipat untuk orang-orang yang pernah dia peras. Kemudian ada perempuan Lydia, ya, zaman Paulus, ya, perempuan Lydia zaman Paulus, ya, saudaraku. Dia memberi yang terbaik, seorang penjual kain ungu. Kemudian apa? Tuhan memberkati Lydia, ya. Ya, saudara-saudaraku. Banyak contoh-contoh yang lain. Saya tidak usah sampaikan. Nanti saudara sendiri akan melihat, ya, siapa orang-orang yang benar-benar berkorban buat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Nyawanya dia sudah korbankan, ya, supaya kita diselamatkan.
kita yang percaya diselamatkan. Inilah sikap yang luar biasa, ya. Sikap mengasihi Tuhan, ya. Sikap memberi yang terbaik buat Tuhan, ya. Jadi dia tetap mencari Tuhan dalam segala hal. Sekalipun dalam persoalan, dia tetap mencari Tuhan. Dan Elisa datang untuk apa? Memberi pertolongan. Nah, tidak sampai di situ. Dengan berjalannya waktu, ya. Kalau kita baca sampai pasal yang ke-8, ya. Kita baca pasal yang ke-8, ya, kita lihat. Saudara, satu lihat peristiwa di sini. Orang Israel mengalami satu kelaparan yang luar biasa. 8 tahun. Ya, 8 kelaparan selama 7 tahun maksud saya. Dampak kepada keluarga Sunem. Perempuan Sunem ini. Nah, perempuan Sunem ini juga mengalami satu kesulitan. Ternyata, ya, mereka tidak bisa berbuat karena kelaparan 7 tahun. Kalau zaman Elia, itu 3,5 tahun tidak turun panas. Nah, ini lebih parah lagi. 7 tahun. Sehingga apa? Berdampak kepada perempuan Sunem. Dan kalau saudara baca, Elia bertemu dengan perempuan Sunem. Dia berkata, kamu pergi ke Filistin. Jadi orang asing di sana. Tapi kita melihat, dia nurut. Dia tinggalkan rumah 7 tahun, saudaraku. Dia tinggalkan rumah kampung halamannya. Dia pergi ke daerah orang Filistin. Di situ dia berdiam selama 7 tahun. Dan benar, selama 7 tahun, saya percaya perempuan ini dipelihara Tuhan. Setelah 7 tahun kemudian, kita lihat di sini, mereka kembali dan firman Tuhan berkata, ya, dengan, ya, lalu kita lihat perempuan ini bertemu dengan raja. Gehazi memberikan kesaksian bagaimana perempuan ini pernah ditolong, ya. Anaknya mati, ya, kemudian dihidupkan. Kemudian, ya, Tuhan juga pakai raja untuk apa? Mengembalikan hasil ladangnya. Inilah cara Tuhan. Padahal raja ini raja yang tidak takut Tuhan, raja yang menyimpang dari jalan Tuhan, ya. Sekali banyak hal yang raja kerjakan, tetapi kalau saudara baca, ternyata raja orang Israel ini, kalau saya tidak salah raja Yehu apa Yoram itu, ya. Masih Raja Yehu, Yoram, ya. Saya tidak salah di situ. Ternyata Raja Yoram ini, dia juga menyakiti hati Tuhan, tetapi ternyata Tuhan pakai raja ini untuk apa? Mengembalikan hasil ladangnya, dipulihkan kembali. Jadi ternyata orang-orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan, Tuhan terus memantau dan Tuhan terus memperhatikan dalam keadaan yang sulit. Dan apa? Tuhan kembalikan ladangnya, hasil ladangnya. Ini cara Tuhan memperhatikan orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara harus seperti, ya, posisi daripada perempuan Sunem ini. Dia melakukan hal yang terbaik. Di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Tentu saja bukan saja Indonesia, seluruh dunia, ya, menghadapi suatu krisis, ya, tetapi saya percaya orang-orang percaya tetap dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya. Bahkan pun di kitab Wahyu katakan, ya, minyak dan anggur jangan sampai dirusak, ya, jangan sampai dirusak. Itu kan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan akan memelihara hidup saudara. Jadi saya tekankan siapapun yang menyaksikan atau yang mendengar akan siaran ini, mari sama-sama kita utamakan Tuhan, ya, dari segala hal. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan akan seluruh apa yang kita hadapi. Semua pasti menghadapi tantangan, semua pasti menghadapi persoalan. Tetapi jangan sampai kita lemah dalam persoalan, jangan sampai kita lemah dalam tantangan, jangan sampai kita, ya, mulai bersungut-sungut, ya, seperti tema yang nanti sebentar sore yang saya sampaikan. Tetapi mari sama-sama kita tetap, ya, mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Amin, saudaraku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Haleluya. Segala puji hormat
hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dari setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah firman itu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah online ini. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Pada saat ini kami sama-sama sudah menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Firman Allah yang hamba beritakan, biarlah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah di masa-masa sulit ini, masa-masa yang sangat sukar, kami tetap memprioritas hidup kami. Kami tetap mengutamakan Tuhan dalam segala, sekalipun kami mungkin dalam kekurangan, sekalipun kami dalam tantangan, sekalipun kami dalam kelimpahan, kami tetap mengasihi Tuhan. Sebagai tanda kami mau berkorban untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan GPD Immanuel semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin mengalami akan mujizat daripada Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa buat pemerintah kami, negara kami yang kami cintai, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, kepala-kepala daerah, sampai kepada pemerintahan, RW, RT. Tuhan tolong semua, supaya mereka menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, menjalani akan masalah yang sedang terjadi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Sebentar sore kami akan kembali beribadah. Biar Engkau tolong Tuhan. Semua jemaat Tuhan, mereka semua boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat saudara. Bila berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.